pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi hari ini saya akan melakukan pilihan kesehatan gigi dan mulut. Sebelum itu kita harus tahu dulu seperti apa sih kondisi kesehatan gigi dan mulut yang baik. Ya, yang pertama itu gigi tidak berlubang, dan yang kedua gigi tidak sensitif terhadap makanan yang manis, makanan yang asam, atau makanan panas dan dingin. Yang ketiga itu gusi berwarna merah muda dan tidak mudah berdarah. Yang keempat, mulut tidak kering dan bau. Dan yang kelima pastinya gigi tidak mudah berlubang. Nah, setelah mengetahui bagaimana kondisi gigi dan mulut yang sehat, kita harus mengetahui juga bagaimana sih kondisi mulut dan gigi yang tidak sehat. Sebenarnya beda-beda tipis, seperti kebalikan dari kondisi yang sehat tadi, seperti misalnya akan terlihat adanya karang gigi dari sisa-sisa makanan yang menumpuk yang tidak dibersihkan dengan baik. Nah, yang kedua itu gigi berlubang. Yang ketiga, gigi sensitif. Jadi gigi akan terasa ngilu saat makan atau minuman yang dingin, panas, asam, dan manis. Lalu yang keempat, gusi berdarah. Nah, biasanya saat gusi yang berdarah itu saat mengikat gigi terlalu keras, maka akan mengeluarkan darah. Nah, itu contoh gigi atau kondisi mulut yang tidak sehat. Lalu, mengapa gigi bisa berlubang? Oke, jadi di sekitar mulut kita itu terdapat banyak bakteri. Saat kita makan makanan yang manis seperti permen, minuman bersoda, es krim, coklat, lalu kita tidak membersihkannya secara benar atau secara tidak tepat, akan menjadi sumber energi bagi bakteri, sehingga bakteri akan memproduksi asam. Nah, asam itu tidak baik bagi gigi kita karena dia akan merusak gigi kita dan akhirnya jadi berlubang. Nah, kalau sudah berlubang lalu tidak diantisipasi dengan baik, tidak dibersihkan dengan baik atau tidak memeriksakannya ke dokter gigi, akan tambah memperparah keadaan gigi kita. Nah, sekarang kita akan membahas 5 makanan dan minuman sehat yang dapat membantu kita merawat kondisi mulut dan gigi kita. Yang pertama itu buah-buahan, seperti misalnya apel, pisang, semangka, dan lain-lain. Buah-buahan ini mengandung serat yang dapat memproduksi lebih banyak air liur dalam mulut kita, sehingga dapat membantu untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Selain itu, buah-buahan juga mengandung antioksidan yang dapat mencegah terjadi infeksi dalam rongga mulut kita. Dan juga pastinya buah-buahan mengandung vitamin B, vitamin C yang dapat membantu kita menjaga kesehatan mulut dan gigi kita. Nah, selain buah-buahan, yang kedua itu sayur-sayuran. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti wortel, brokoli, bayam, dan sayuran-sayuran hijau yang lainnya. Nah, sayuran ini mengandung serat, mineral, vitamin yang sangat penting dalam pembentukan lapisan gigi kita. Nah, yang ketiga, lauk pauk. Lauk pauk itu misalnya seperti daging ayam, daging ikan, telur, tempe, dan lain-lain. Nah, lauk pauk ini mengandung vitamin E, kalsium, fosfor, dan mineral yang dapat membantu kita menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk menjadi sehat dan kuat. Nah, yang keempat itu susu. Susu juga berperan penting sama seperti lauk pauk, mengandung fosfor, mineral, vitamin D, dan juga membantu kita menguatkan tulang dan gigi termasuk gigi. Yang kelima, air putih. Air putih mengandung mineral dan fluor yang dapat menguatkan lapisan luar gigi kita. Lalu, apa saja makanan yang dapat membuat gigi rusak dan berlubang? Makanan yang dapat merusak atau membuat gigi berlubang itu namanya disebut dengan makanan kariogenik. Contohnya itu seperti yang pertama, lengket dan kenyal seperti marshmallow, yupi. Yang kedua, makanan yang mengandung gula tinggi seperti es krim, coklat, cemilan. Yang ketiga, minuman bersoda misalnya cola, Sprite. Terus yang keempat, asam tinggi seperti manisan atau bahasa kerennya itu rujak. Nah, yang kelima itu karbo tinggi dan beralkohol. Yang pertama, makanan lengket dan kenyal akan menempel pada gigi dan akan sulit larut dalam saliva, sehingga memperbanyak
untuk bakteri berfermentasi. Lalu selanjutnya itu gula tinggi. Gula diferensiasi oleh bakteri menjadi glucans dan levans yang mempermudah bakteri menyebabkan kerusakan pada lapisan luar gigi. Yang ketiga, minuman bersoda. Minuman bersoda mengandung gula yang lebih tinggi lagi sehingga jika tidak dibersihkan secara teratur atau secara bersih setelah minum bersoda, maka bakteri akan berproduksi lebih banyak lagi. Nah, yang ketiga, minuman bersoda. Minuman bersoda itu mengandung gula yang tinggi dan menyebabkan berkurangnya saliva. Nah, kalau berkurangnya saliva menyebabkan mulut menjadi bau tidak sedap dan menjadi kering. Yang keempat, asam tinggi. Asam tinggi menciptakan suasana asam yang mempermudah bakteri mensintesis glukanis dan levas penyebab kerusakan gigi. Contohnya lemon, acar, tomat, dan lain-lain. Yang kelima, karbohidrat tinggi dikonversi menjadi gula yang merupakan komponen utama fermentasi bakteri. Contohnya kentang, pasta, dan roti. Nah, lalu yang keenam itu alkohol. Alkohol, aliran saliva berkurang sehingga sama halnya dengan minum bersoda tadi akan menjadi kering dari proses remineralisasi. Contohnya bir, alkohol, dan lain-lain. Jadi, jika kita sering memakan makanan buruk dan juga tidak suka menyikat gigi, akan timbul bakteri jahat di mulut kita loh. Nah, bakteri jahat ini dapat menimbulkan penyakit gigi seperti gigi berlubang, gigi berkarang, sakit gigi, dan penyakit gigi yang lainnya. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dalam satu porsi makanan yang kita konsumsi setiap harinya itu telah mengandung seluruh vitamin-vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk merawat gigi kita? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi yang pertama itu harus mengandung karbohidrat yang tinggi. Misalnya seperti nasi, umbi-umbian, jagung, kentang, dan lain-lain. Jadi usahakan dalam satu piring makanmu itu mengandung 1/4 porsi karbohidrat ya. Nah, dalam porsi lainnya pastikan makanan kamu mengandung protein seperti ikan, ayam, telur, dan susu juga bisa. Protein ini berfungsi sebagai pembangun dalam tubuh. Dan setengah bagian dari piringmu pastikan mengandung sayur-sayuran dan buah-buahan ya, seperti apel, jagung, pisang, brokoli, nanas, dan masih banyak contoh lainnya. Sayuran dan buahan ini berfungsi sebagai vitamin dan serat bagi tubuh kita. Nah, yang terakhir, jangan lupa minum air yang cukup agar cairan dalam tubuhmu tetap seimbang, sebanyak 8 gelas per harinya. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian cara menyikat gigi yang benar dan tepat. Yang pertama, sikat bagian depan dari samping arah gusi ke gigi. Lalu sikat permukaan gigi dengan gerakan maju mundur. Setelah itu, sikat bagian dalam gigi dari arah gusi ke gigi lagi. Oh iya, perlu diingat jangan sikat gigi terlalu keras ya, karena dapat menyebabkan iritasi pada gigi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menyikat gigi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menyikat gigi. Yang pertama, kita membutuhkan sikat gigi. Yang digunakan harus berbulu halus agar dapat membersihkan permukaan gigi dengan baik tanpa menyebabkan kerusakan pada gigi. Nah, yang kedua, pasta gigi yang digunakan harus mengandung fluida agar mencegah terjadinya lubang-lubang pada gigi kita. Yang ketiga, dokter gigi menyarankan kita untuk menggunakan benang gigi yang dapat membersihkan sisa-sisa makanan yang tersangkut di antara sela-sela gigi. Yang keempat, kita juga dapat menggunakan obat kumur khususnya mengandung fluida untuk melindungi gigi kita dari terjadinya lubang-lubang pada gigi. Dan yang kelima, yang terakhir, kita dapat menggunakan sikat lidah untuk membersihkan permukaan lidah dan mencegah terjadinya bau mulut. Maka dari itu, kita jangan lupa menyikat gigi 2 kali sehari dengan alat dan bahan yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan gigi dan mulut kita. Nah, tadi kan Anda sempat menyinggung bahwa sebaiknya kita tuh sikat gigi sehari 2 kali. Nah, untuk sekali sikat gigi ini, saya ingin bertanya apakah ada durasi dan waktu yang
tepat untuk kita menyikat gigi yang bertujuan untuk merawat dan memperbaiki kerusakan gigi atau seperti apa? Oke, jadi berdasarkan American Dental Association, menyikat gigi dilakukan 2 menit dalam 2 kali sehari. Yang pertama itu pagi hari 30 sampai 60 menit setelah sarapan. Mengapa setelah sarapan? Oke, mengapa setelah sarapan? Agar kandungan pada pasta gigi tidak terlarut oleh air liur. Yang kedua, lalu kandungan asam dari makanan dan tekanan dari sikat gigi dapat menyebabkan pengikisan gigi. Jadi pada malam hari sebelum tidur agar gigi tidak kotor oleh makanan hingga esok hari. Jadi jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya itu jika kita sudah mengalami kerusakan gigi, sebaiknya kita itu ke dokter gigi untuk konsultasi gigi apakah setelah kita merasakan kerusakan gigi atau sebelum kita merasakan kerusakan gigi sebaiknya kita terlebih dahulu konsultasi. Oke, di dalam konsultasi ke dokter gigi itu bisa saja saat tidak merasakan sakit gigi, bisa juga setelah merasa gigi berlubang, bisa langsung konsultasi ke dokter. Tapi yang salahnya itu sudah tahu giginya berlubang, berkarang, namun tetap dibiarkan dan tidak dikonsultasi ke dokter. Setiap 6 bulan sekali agar gigi dan gusi kita tetap sehat dan juga dilakukan penanganan segera saat terjadi masalah pada gigi dan gusi. Jadi rawatilah gigimu dengan menyikat gigi secara rutin agar gigi tidak rusak dan berlubang. Dokter gigi akan menjaga gigimu agar tetap sehat, mencegah timbulnya masalah pada gigi dan mengobati gigimu yang bermasalah. Jangan takut pergi ke dokter gigi dan kunjungi dokter gigi secara rutin dan jangan lupa senyum dan tunjukkan gigi sehatmu. Itulah tadi penyuluhan saya tentang kesehatan gigi dan mulut. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat